warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Ada rusholati utawi pira-pira wong salat. Ada rusholati utawi pira-pira wong salat. Isnani iku ana loro. Mudurnya salat itu ada dua. Mudur itu tidak apa salat. An-naumu siji iku turu, tidur. Tidur itu kategori mudurnya salat apabila tidurnya jauh sebelum masuk waktu sholat. Jadi sebelum misalkan jam 8 tidur sampai duhur asar gak bangun, ya itu termasuk mudur. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat duhur tidur, itu bukan mudur, itu disengaja. Andaikan sholat duluan kan bisa. Jadi yang masuk mudur itu apabila tidur jam 10 atau jam 8, 9 sampai bangun asar, duhur gak nutup di sholat, maka itu mudur. Kayak mau dijaga bilang tuh anak aja kayak ini mundur. Maksudnya tidur yang betul-betul gak ada orang yang membangunnya. Dan tidurnya itu kira-kira jam 8, 9, duhur sampai asar gak bangun. Maka duhurnya apabila tidak sholat itu termasuk mundur. Dan wajib cepat-cepat diqodoi. Itu yang pertama. Wa nisyanu dan lali. Nomor 2 lupa. Lupa maksudnya bukan lupa apa ya. Lupa karena sibuk bekerja. Duhur sampai asar sampai maghrib sibuk bekerja sehingga lupa kalau ada kewajiban sholat, maka itu termasuk lupa yang dimaksud mundur. Tapi umpama lupa lain, kok enggak lah. Kedua lebar 10, mana asar kita pun kok sampai asar duhur tadi masuk asar, itu bukan lupa, itu pengelupanya. Lupa memang betul-betul bekerja atau belajar, seorang siswa belajar sehingga duhur gak terasa, kalau telok ada nasar, yaitu termasuk udur cepat-cepat digodoi duhurnya baru sholat asar. Jadi boleh di sini untuk termasuk udur, bukan berarti lepas sholat setelah ingat harus wajib digodoi. Ini pas udur pas tak jam yang batai itu terus sampai jaga asar, duhur tak boleh sampai jaga asar, bukan buat itu. Duhurnya tetap wajib digodoi baru sholat asar kalau memang tidak bangun di waktu sholat duhur. Paham? Lanjut. Faslun utawi iki iku fasal syurutus sholati utawi pira-pira syarat sholat. Syurutus sholati utawi pira-pira syarat sholat sama niatun iku wudu. Syarat-syaratnya sholat itu ada 8. Toharatul hadasa ini siji iku suci saking hadas loro. Yang pertama yaitu suci dari hadas 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu tidak punya wudu, kalau hadas besar pernah bermimpi bersetubuh atau terjadi persetubuhan suami istri, itu junub namanya, hadas besar. Maka orang yang sholat itu harus bebas dari hadas kecil maupun hadas besar, karena termasuk syaratnya sholat. Wa taharatu dan suci. Yang dimaksud suci di sini anin najasati saking najis. Suci dari segi apa saja? Bisaubi indr bagian wal badani dan badan wal makan dan panggonan. Jadi syaratnya sholat yang kedua yaitu suci. Suci dari najis, baik pakaian, badan atau tempat. Jadi sholatnya harus suci nih. Pakaian kita ini sarung, baju, songkok, kopiah, ini harus suci. Dan badan, bagian, semuanya tempat termasuk sholatnya itu harus suci. Wasatrul aurati lan menutupi aurat. Jadi termasuk syaratnya sholat yang nomor 3 itu menutupi aurat. Kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul. Ya, megelareng laki dari pusar sampai itu, kalau dia mendapat jam pas tak kelambian itu tak sopan namanya. Ya harus sebagaimana pakai baju. Bola aurat dari bucil ke bawah pas walaupun ada badan apa jam. Yang bukan ada, cuman kesopanan itu tidak ada. Dan keforman itu kesopanan lebih utama daripada kecerdasan. Jadi walaupun cerdas percuma kurang ajar nih. Berdosa itu yang kacer. Berdosa
mak boleh ngabas tamit itu namanya walaupun cerdas percuma. Kenapa? Karena akhlak itu lebih utama daripada kecerdasan. Wa dukhulul waqti lan manjingi manjing waktu. Artinya apabila sudah adzan zuhur itu baru cepat-cepat sholat zuhur. Apabila asar baru sholat asar. Karena seperti penjelasan yang sudah terdahulu, sholat sebelum masuk waktu itu dosa hukumnya. Bukan ateh terlalu ganjaran, tapi abadang zuhur sebelum masuk zuhur itu dosa itu menilai ganjarannya. Makanya di sini dukhulul waqti termasuk syaratnya sholat harus mengetahui masuknya waktu. Yang mulai adzan asar adzan asar, adzan maghrib ya adzan maghrib, adzan maghrib ya adzan isya, haram dosa hukumnya. Wal ilmu lan ngawruh, ini yang nomor seterusnya. Wal ilmu lan ngawruh bi fardiyatiha kelawan farduni sholat. Harus tahu fardu-fardunya sholat. Ini kewajiban kita. Karena termasuk syaratnya sholat harus tahu fardunya sholat. Fardunya sholat ada berapa? Itu harus tahu, harus hafal. Karena di sini termasuk syarat. Syarat itu dikerjakan sebelum sholat. Kalau rukun dikerjakan di waktu sholat seperti baca Fatihah. Tuh rukun itu. Wa alla ya'taqida lan yantara nikotaken sapa wong fardan ing fardu siji min furudhiha kang tetap setengah saking pira-pira fardu sholat sunatan ing sunat. Tidak boleh kita meyakini fardunya sholat itu sunat, tak boleh. Fardunya sholat misalkan ada berapa itu? Ada yang hafal? Fardunya sholat. Niat. Itu salah satu dari fardu itu, kita jangan sampai mempunyai keyakinan sunat, nggak boleh. Jadi apabila fardu ya fardu, tak boleh dianggap sunat. Meyakini sebagian fardu dari sunat itu maka hukumnya sah saja. Maka harus punya keyakinan bahwa yang fardu itu tetap fardu, jangan dianggap sunat. Walaupun hanya sebagian yang fardu dianggap sunat, itu nggak boleh. Wajidnabul muktilati lan ngadwai pira-pira perkara kang metalaken dan menjauh dari perkara yang membatalkan sholat seperti sarungnya kena najis, agaja itu batal sholatnya ya. Agaja diserengian. Coba kamu menghadap ke guru aja kalau seringan mesti tampilin. Kamu boleh mati berdosa. Pasti saya terima gue aja. Ada mau sebaik ke guru, ke orang tua minta uang enggak, yang seringnya. Itu berarti Pak. Mau sopan kalau diberi, Pak, dengan sopan orang tuanya. Selagi minta saya yang tua lagi seringnya lagi sambil nimbangnya. Pasti coba lagi Pak. Berarti beli coba lagi mulai tokolnya. Maka dari itu bisa diambil pelajaran menghadap Allah. Ini harus betul-betul dengan sopan. Ada yang bertanya? Cukup sampai di sini? Hah? Batal wajah sholatnya itu harus menyentuh ke tempat ruku ini, nggak boleh ke tangannya. Nggak boleh bilang general. Kalau sholat ini harus menyentuh tempat sujud ini semua ini. Dahi sama ini hidung ini jangan sampai gini wajahnya. Apalagi gini. Nggak boleh, ini wajib ini menyentuh tempat sujud ini. Oleh berlaminin ya. Sholat apa lebih utama kenyang apa lapar? Ia mau lapar atau tak usul, ia mau kenyang kedua jangan untuk pecah nih. Kita biasa kita kenyang tak lapar. Mau lapar atau kata Allah Akbar, tabu beti, pamudeng sebarang ya. Itu makanya kalau sholat itu usahakan dalam keadaan berisi. Mungkin yang kedua itu kalau macam dia adalah pecah dan nasi. Kenyang. Sudah bang? Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.